Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membawa anak ke masjid dalam rangka sebagai proses pendidikan, menunaikan sholat berjamaah merupakan sebuah perkara yang baik. Bahkan dalam hal ini, Rasulullah SAW mengapresiasi dan menghormati setiap anak yang datang ke masjid, yang kemudian dia menempati sebuah tempat, lebih dahulu dia duduk di tempat tersebut. Kita orang-orang dewasa dilarang untuk meminta anak ini pindah ke tempat yang lain, untuk kemudian kita menempati tempat yang diduduki oleh anak tersebut. Rasulullah SAW menegaskan, la yuqimu rajulu rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Tidak boleh ada di antara kita yang meminta orang lain, siapapun itu, meskipun seorang anak sekalipun, untuk pindah dari tempat duduknya, pindah ke tempat yang lain, untuk kemudian kita tempati tempat duduknya tersebut. Akan tetapi kata Rasulullah, berikanlah keleluasaan dan kelapangan sehingga setiap orang bisa menikmati menunaikan ibadah. Tapi di sisi yang lain, ikhwatihukumullah, hadirnya seorang anak ke masjid terlepas dibawa oleh orang tuanya, atau memang karena anak itu sendiri hadir dan datang ke masjid, perlu bagi kita orang dewasa untuk menyikapi secara bijak. Karena walau bagaimanapun ada adab yang harus kita perhatikan ketika anak itu ada di masjid. Lebih jelasnya, rekan-rekan sekalian bisa melihat tayangan yang pernah kami bahas tentang adab membawa anak ke masjid. Nah, di kesempatan kali ini yang perlu kita cermati adalah ketika anak yang memang belum siap hadir ke masjid, lantas orang tuanya, tanda kutip, memaksakan anak tersebut datang ke masjid, hingga akhirnya yang terjadi adalah justru menimbulkan kericuhan, anak berlari-lari di hadapan orang yang sholat. Hal ini merupakan perkara yang perlu kita cermati secara seksama. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita cermati melihat fenomena anak-anak yang lari-lari di hadapan orang yang sholat. Poin yang pertama adalah ikhwatihukumullah, lari-larinya anak-anak di hadapan orang yang sedang sholat ini merupakan sebuah tindakan yang salah yang perlu kita ingkari. Rasulullah SAW mengistilahkan tindakan tersebut sebagai sebuah tindakan mungkar. Meskipun di satu sisi pelakunya yang notabene adalah anak-anak, belum terhitung sebagai orang yang melakukan tindakan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita yang sudah dewasa, yang sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus diluruskan dan mana yang harus diingkari, ini adalah perkara yang membutuhkan adanya sikap yang pas. Maka secara pertimbangan syariat, para ulama dalam hal ini merumuskan makna munkar itu sendiri adalah kullu ma tahakkama bihi al-uqulu as-salimah au yuqabbihuhu syar'u au yuharrimuhu au yukrihuhu. Segala sesuatu yang menurut akal jernih kita hal tersebut adalah buruk, atau bahkan agama menghukuminya sebagai sesuatu yang haram atau sesuatu yang makruh. Maka dalam pikiran kita sebagai seorang yang dewasa, melihat anak-anak yang lari-lari di hadapan orang yang sholat, ini adalah jelas tindakan yang mengganggu kekhusyuan sholat kita, dan ini terkategorikan sebagai tindakan yang mungkar yang perlu kita ingkari. Sekaligus penegasan bagi para ayah, ketika kita akan membawa anak kita yang belum masanya dan belum bisa dikondisikan untuk hadir ke masjid, jangan sampai menimbulkan kemungkaran seperti layaknya yang terjadi di beberapa masjid pada umumnya. Ini poin yang pertama yang perlu kita cermati. Poin yang kedua, ikhwatihukumullah, adalah Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya beliau pernah kedapatan beberapa kali menghalangi binatang yang hendak lewat di hadapan beliau ketika beliau sedang sholat. Ini artinya kalau saja binatang itu dihalang-halangi untuk tidak melewati orang yang sholat, apalagi manusia layaknya anak kecil, apalagi orang dewasa. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala dalam kitab sunannya. Sahabat Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya disebutkan, habatna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min saniyati adakhirah fahadaratis salah, yakni fasalla ilal jidari fattakhadahu kiblatan wa nahnu khalfahu faja'at bahmatun tamurru baina yadayhi fama zala yudari'uha hatta lasaqa batnahu bil jidari
wa marrat min waraihi. Kata sahabat Amr bin Shu'aib, pernah kami bersama Rasulullah SAW turun dari Bukit Adakhir hingga tiba waktu sholat, maka kami kemudian sholat dengan menjadikan sebuah dinding sebagai kiblat kami atau sutrah atau pembatas kami, di mana Rasulullah SAW sholat menghadap kepada dinding tersebut dan kami kemudian sholat selaku makmum di belakang beliau. Ketika kemudian kami sedang sholat, tiba-tiba datang seekor anak kambing lewat di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menahan kambing tersebut untuk tidak lewat di hadapan beliau. Bahkan disebutkan Rasulullah sampai maju ke depan, sampai dikisahkan perut beliau menempel ke dinding tersebut. Hingga yang terjadi adalah si anak kambing tersebut tidak bisa lewat di hadapan Rasulullah, akan tetapi lewat di belakang beliau. Ini hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, disebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fadhahaba jadyun yamuru baina yadayhi faja'ala yattaqih. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat, tiba-tiba datang seekor anak kambing di hadapan beliau, maka beliau kemudian menahannya agar kambing itu tidak benar-benar lewat di hadapan beliau. Maka dua riwayat ini menegaskan bagaimana kemudian yang namanya binatang saja itu dihalangi oleh Rasulullah SAW untuk lewat di hadapan beliau, apalagi sebagaimana dikatakan kita sebagai orang dewasa atau anak kecil sekalipun. Ini hal yang perlu kita cermati. Dan poin yang ketiga, yang terakhir, ikhwati fillah, bahwasanya ada semacam kekhawatiran ketika kita sedang sholat, lantas ada orang yang lewat di hadapan kita. Terlepas apakah itu orang dewasa atau anak kecil sekalipun, secara umum memang para ulama menyatakan sholat kita tidak batal. Cuma yang dikhawatirkan adalah adanya pengurangan pahala sholat kita ketika ada orang atau anak kecil yang lewat di hadapan kita. Sebagaimana dalam hal ini, dalam asar yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kitab Al-Musannaf yang dikaryakan oleh Imam Abdul Razak, disebutkan idza arada ahadun ayyamurra baina yadayka wa anta tusalli fala tad'hu fa innahu yatrahu nisfa salatika. Bila mana ada seseorang yang hendak lewat di hadapan kita sementara kita sedang menunaikan sholat, maka jangan biarkan orang itu lewat di hadapan kita. Karena kenapa? Karena lewatnya seseorang di hadapan kita ketika sedang sholat, ada kemungkinan pahala sholat kita akan terkurangi separuhnya. Maka asar ini atau riwayat ini bersifat umum, terlepas orang dewasa atau anak kecil sekalipun, dan ini yang perlu kita cermati dan kita khawatirkan. Inilah mungkin 3 poin yang perlu kita perhatikan, sehingga kita, para orang tua, ketika hendak membawa anak kecil kita ke masjid yang notabene mereka belum siap untuk sholat berjamaah dengan rapih dan tertib, hendaklah kita memperhatikan aspek kemadorotan yang dimunculkan ketika anak kita belum siap untuk hadir di masjid. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.